Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Before we start our lesson today, please we have to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. So this is your first material. Tapi sebelumnya Ibu mau ada pertanyaan dulu nih. Jika kalian punya uang 2 juta, apa yang akan kamu beli? What will you buy? Kalian disuruh berimajinasi. Kalau Ibu, if I have 2 million, I will buy a new handphone. Kalau Ibu punya 2 juta, Ibu akan beli handphone yang baru. Itu ini sebagai ilustrasi saja. Hari ini kita tuh sebenarnya mau mempelajari bentuk kalimat yang seperti ini, yang ada if-nya dan ada will-nya. Dan mereka itu disebut dengan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Jadi kita disuruh berandai-andai nih, belajar berandai-andai tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, gimana caranya? Yuk kita lihat. Mudah-mudahan kalian nanti mampu membedakan dan menggunakan conditional sentence. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian itu ada 4. Ada yang type 0, type 1, type 2, dan type 3. Tergantung kemungkinan terjadinya sesuatu yang kita andaikan itu sendiri. Tapi hari ini kita fokus ke type 1. Type 1 itu adalah kalimat pengandaian yang kemungkinan atau ada kemungkinan terjadi, atau bisa juga disebut dengan possibility. Masih mungkin tuh yang kita andaikan. Jadi nanti ada tipe yang memang nggak bisa sama sekali karena sudah terjadi. Nah, ini contohnya. If I study hard, I will get a good score. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapatkan a good score, nilai yang baik. Nah, jadi kalau dalam kalimat pengandaian itu memang ada 2 kalimat gini, kalimat yang ada if-nya dan kalimat yang ada will-nya. Ini kalau yang di bawah ini kenapa dibalik, Bu? Nggak apa-apa, sama aja. I will get a good score if I study hard. Memang nanti kalau dalam soal tuh atau dalam teks tuh emang ada yang kebalik ini, nggak harus if-nya berdahulu. Bisa kalimat if-nya di bagian kedua, bagian pertamanya yang bagian will. Jadi ada bagian if, ada bagian will. Rumusnya untuk tipe 1, kita lihat dari sini. If simple present tense. Ini contoh simple present tense. Kemudian koma, subjek orangnya di sini I, kemudian will, akan, will, and verb 1, kata kerja pertama, get, dan objek atau keterangannya a good score. Itu kalau dibalik sama aja, tetap tinggal balik rumusnya aja. Ininya polanya sama. Yang penting dalamnya ini harus ada subjek, will, verb 1, dan kemudian bagian if-nya harus ada simple present tense. Nah, simple present tense itu apa? Nih, Ibu ingatkan sekali lagi untuk bagian if clause-nya atau simple present tense itu ada 2 macam, yang nominal dan yang verbal. Yang nominal itu dia nggak pakai kata kerja, nggak ada kata kerjanya. Kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya, maka kita wajib menambahkan to be. Kayak I to be-nya I'm, we to be-nya are, she to be-nya is, ya kan, she, he, it to be-nya is. Jadi I'm happy, we are smart. Kalau ini kan bukan kata kerja ya, happy, bahagia, smart, pintar. Jadi kalau dalam kalimat itu kata sifat dan kata benda, maka wajib diberikan to be sesudah subjek. Nah, kalau dalam bentuk kata kerja, simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama. I go, ini kata kerja pertamanya, to school. We buy a cake. Nah, kemudian untuk simple present tense, kalau subjeknya she, he, dan it, itu jangan lupa kata kerjanya ditambahkan s. She works at home. He plays game. Gitu. Kalau yang Dewi Ayu, kata kerjanya tetap yang pertama saja, nggak usah dikasih s. Yang dikasih s itu she, he, it. Kan kata kerja nih, go, pergi, buy, membeli, works, bekerja, plays, bermain. Ada aktivitasnya. Dalam bentuk negatifnya, menggunakan don't untuk subjek Dewi Ayu, menggunakan doesn't untuk subjek she, he, it. Kalau yang ini tadi bentuk negatifnya tinggal menambahkan not saja, habis to be. Misalnya I'm happy, I'm not happy, gitu gampang. Kalau ini harus dibedakan lagi sesuai subjeknya. Jadi kalau if clause nih, jadi kayak misalkan contoh,
if I'm happy, if we are smart, if she is a student, if I go to school, if we buy a cake. Itu kan rumusnya if dulu baru simple present tense. Kemudian bagian keduanya kalimat bagian will. Bagian will itu juga ada dua, will yang untuk kata sifat dan kata benda, dan will yang untuk kata kerja. Kalau yang kata benda itu to be-nya cukup menambahkan be gini. Jadi dia nggak pakai is mr tapi cukup menambahkan be sesudah will. She will be happy. We will be smart. She will be a student. Gitu. Dia akan menjadi senang. Dia akan pintar. Dia akan menjadi seorang pelajar. Dia akan menjadi good boy. Nah, kalau untuk kata kerjanya juga sama menggunakan kata kerja pertama untuk semua subjek. Jadi nggak ada yang ditambahkan embel-embel apa, nggak cuma sesudah subjek itu will, kemudian kata kerja pertama. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalkan ada soal seperti ini, cara ngerjakannya gimana? Kalian lihat aja, misalkan if, ini kan if Rio, jika Rio catch ini maksudnya mendapatkan pesawat yang jam 10.30, dia arrive too early. Berarti kalau if-nya sudah bagian sini, berarti ini bagian will kan? Kalian lihat lagi rumusnya yang tadi kalian bisa back. Kalau bagian if itu kan simple present tense. Kalau sudah subjek itu kata kerjanya pertama. Tapi kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya dikasihkan s atau s. Jadi jawabannya if Rio catches the 10:30 plane, he will, bagian will kan otomatis yang kedua nih. Jadi tinggal menambahkan will dan kata kerja pertama. He will arrive too early. Kalian kalau lupa lihat lagi di slide sebelumnya. Nah, kalau contoh yang ini, if I be, berarti ini yang ditanyakan to be-nya. Untuk bagian kalimat if, kalian cek lagi, kalimat if tadi to be-nya yang dipakai is mr. Kalau subjeknya I berarti kan am. If I'm over. Tuh. I think, berarti ini bagian will, berarti menambahkan will, kemudian ini take. Will take it. Gitu aja. Next, yang ketiga. Mrs. Dewi akan senang jika kamu, ini berarti not yang bentuk negatif, tidak men-skip kelasnya. Mrs. Dewi be happy. Oke, ini kayaknya bagian ini bagian will. Coba kalian buka bagian will. Nah, bagian will itu kalau happy atau kalau kata sifat cuma menambahkan will dan be. Berarti Mrs. Dewi will be happy. Gitu kan jawabannya. Nah, benar. Mrs. Dewi will be happy if, bagian if, kalau dalam bentuk negatifnya tadi ada do not, ada does not. Kalau you berarti dia pakai do not. Nah, do not, terus ditulis lagi skip her class. Melewatkan kelasnya gitu. Jadi kalian mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan tanyakan di grup. Oke? Nanti agak siang-siang dikit, Ibu akan menanyakan kepada seseorang yang beruntung di dalam grup WhatsApp kita soalnya. Misalkan siapa gitu, nanti Ibu tanya. Jadi kalian silahkan absen di classroom. Kalau misalkan kalian paham, kalian bisa kasih centang sesudah nama kalian. Kalau masih ada yang belum paham atau belum bisa buka videonya, kasih tanda cross. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.